Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah tebang pilih. Semua apa yang kita miliki ini adalah mutlak milik Allah, dan kita sebagai manusia akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita miliki di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang haram pasti diazab, yang halal pasti dihisab. Yang kedua, salawat dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, keluarga kita, karib kerabat kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada. Adapun tema kita kali ini ialah susah payahmu akan berakhir. Kita hidup di dunia ini bukanlah untuk bersenang-senang. Kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan. Dan kita hidup di dunia ini adalah hukuman, yakni hukuman Nabi Adam yang Allah turunkan dia dari surga menuju kehidupan dunia disebabkan karena perbuatan dosa. Sesampai di dunia ini kita akan mengalami susah payah. Maka dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Balad ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami, Allah maksudnya, menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Susah payah para ulama menjelaskan ketika Allah menciptakan manusia sejak kecil, sejak ia dilahirkan dari perut ibunya, begitu lahir maka akan dipotonglah tali pusarnya. Masa dipotong tali pusarnya itu dia mengalami susah payah. Dari selesainya dia masanya, dari terpotongnya tali pusarnya, dia akan mengalami perjalanan hidup sebuah proses. Apa itu? Dia akan berlatih untuk merangkak, kemudian dia akan berusaha untuk berjalan tegak, istilah kita, kemudian dia akan melanjutkan untuk berlari. Semuanya itu tidak terlepas apa yang disebut dengan susah payah.
masa anak-anak dia akan melanjutkan sebuah proses menuju kehidupan remaja. Saat dia remaja, dia akan dituntut untuk menuntut masa depannya. Untuk menuju masa depan tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Semuanya tidak terlepas apa yang disebut susah payah. Masa remaja dia akan berlatih terus berusaha untuk melanjutkan kehidupannya sampai masa dia dewasa. Sampai dia dewasa akan dituntut dirinya untuk mandiri. Mungkin selamanya ini sejak dia kecil, dia bisalah berpangku tangan dengan kedua orang tuanya. Tapi ini nih dia sudah dewasa, tentunya dia dituntut untuk mandiri. Dan semuanya itu tidak terlepas apa yang disebut dengan susah payah. Dari dewasa, dia akan berlatih terus menuju kehidupannya masa tuanya. Masa tua itu rentan dengan penyakit, hadirin. Sensitif dengan penyakit, sensitif dengan perasaan. Masa tua mungkin nih, dia akan berlatih dari sulitnya duduk untuk tegak. Apatah lagi dia dalam keadaan lumpuh atau stroke, maka di sana dia dituntut tidak terlepas apa yang disebut dengan susah payah. Dan sampai sakaratul maut, sampai menuju kehidupan akhirat berupa kubur, maka dia akan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh para malaikat. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Amalan apa yang engkau kerjakan sewaktu di dunia? Maka pertanyaan-pertanyaan ini akan menimbulkan kesusahpayahan bagi seorang hamba dalam menjawab pertanyaan para malaikat di dalam kubur. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada. Iya, kehidupan dunia ini tidak terlepas daripada keletihan, kelelahan, rasa capek dan perih. Belum lagi rasa takut dari ancaman seseorang. Maka pantas nih, Ahmad bin Hanbal ditanyai oleh seseorang, "Wahai Imam, kapan sih kita itu istirahat sesungguhnya?" Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, kita nih untuk mendapatkan istirahat sesungguhnya ketika kakimu pertama kali menginjakkan surganya Allah. Dan ketika engkau menginjakkan kakimu di surga Allah, maka di situ engkau tidak akan menemukan kelelahan, tidak menemukan lagi keletihan, tidak menjumpai lagi rasa takut, dan tidak menghadapi lagi rasa gangguan. Maka jelas dalam Al-Quran dijelaskan, gambaran surga tuh, la yamassuhum fiha nasabun, wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak akan lelah di dalamnya, dan mereka sekali-sekali tidak akan keluar daripadanya. Nah, nih surga, hadirin. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Di dalam surga itu tidak terdapati kesulitan dan gangguan apapun. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka tegas kepada kita bahwa memang di dalam kehidupan ini penuh dengan onak dan duri, kata manusia, kata sahabat kita, penuh rintangan. Kita harus berusaha. Di balik usaha yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk bersabar. Dengan himpitan ekonomi, kita dituntut untuk bersabar. Sabar dalam artian kata menerima apa yang diberikan oleh Allah, tetapi tetap melakukan usaha dan setelahnya kembalikan urusan itu kepada Allah. Terkadang ada saudara-saudara kita merasa putus asa dalam kehidupannya, tidak bersabar, hidup ini kok seperti ini. Impitan ekonomi selalu ada, tidak henti-hentinya. Saya sudah berusaha, tapi malah seperti ini. Maka bagaimanapun Islam mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Sebab kalau manusia sudah berputus asa, tidak mengindahkan nilai-nilai kesabaran, maka dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam jurang dosa dan maksiat. Apa keburukan yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat ini? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya perbuatan dosa yang manusia lakukan itu akan berpengaruh kepada benda-benda sekitar. Sebagai contoh, batu dari surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, yang kita kenal atau yang sering kita sebut dengan Hajar Aswad. Ketika turun di permukaan bumi, itu tuh Hajarul Aswad putih, melebihi putihnya susu dan wangi lagi. Tapi karena perbuatan manusia, karena dosa yang dia miliki dan sering mencium Hajar Aswad itu, sehingga menjadi hitam diakibatkan karena manusia memiliki dosa. Maka di sini Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, yaitu fasawwadathu khotoya bani Adam. Dosa manusialah yang menyebabkan batu itu menjadi hitam. Nah hadirin sidang dimanapun kita berada, ini menjelaskan kepada kita bahwa dosa manusia itu dapat berpengaruh pada benda-benda sekitar. Seperti Hajar Aswad yang kita kenal, itu menjadi hitam karena manusia itu memiliki dosa. Betapa banyak manusia mencium itu batu sehingga berpengaruh menjadi hitam. Begitulah dengan manusia yang melakukan perbuatan dosa akan berpengaruh kepada agama dan hatinya. Kalau ini sudah berpengaruh pada agama dan hati karena dosa yang ia lakukan, maka ini akan mengancam kehidupan selanjutnya kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, hidup ini memang penuh rintangan, penuh dengan cobaan, dan kita selalu dikelilingi dengan susah payah. Maka solusinya adalah kita tetap bersabar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.